Oke guys, ini hari yang gue tunggu-tunggu ya guys ya. Nah ini hari dimana G3 Channel ingin mengunjungi para subscribernya dan membuat acara bersama Makita ya guys ya. Guys, gak usah lama-lama ya. Kita langsung lihat aja acaranya seperti apa. Dan yang pastinya ya, nanti kedepannya kita akan buat lagi acara-acara seperti ini buat ngundang para subscriber G3 Channel buat lebih banyak lagi ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sebelumnya saya Gugun ya bersama Makita ya. Nah ini Mister siapa namanya ini? Alfi Om. Mister Alfi ya. Nah ini mau ngucapin banyak-banyak terima kasih juga udah nyempetin waktunya nih buat datang ke sini ya. Ini semata-mata memang kita biar bisa lebih mengenal lebih dalam juga ya sama subscriber kita nih. Jadi pengen biar bisa lebih deket lagi ya. Nah ini sengaja kita undang juga untuk datang ke showroomnya Makita karena memang Makita di sini juga masih sangat baru ya, dan orang banyak juga yang menerka-nerka selama ini Makita produk support tuh apa. Nah ini melainkan bukan distributor ya Om ya. Jadi memang prinsipal, dan kita di sini bisa mendemokan alat-alat bagi yang pengen tahu nih untuk alat-alat Makita itu sendiri ya. Nah ya saya sih pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih aja ya. Mungkin kalau dari Mas Alfian gimana nih Mas? Siap, terima kasih banyak udah bersedia hadir di showroom kita. Nah, jadi acara hari ini kita akan keliling showroom dan keliling ke demo room. Jadi nanti di demo room ini kita bisa coba-coba unit yang kita sediakan di sana. Jadi ada banyak banget juga untuk yang bisa teman-teman coba. Jadi setelah dari sini langsung kita ke demo room. Oke. Jadi saya mau jelasin sedikit dulu di mini showroom ini. Jadi mini showroom kita ini kita pajang atau kita showkan unit-unit tipe cordless semua. Hampir semua rata-rata tipe cordless. Nah, jadi ini ada yang range produk 18 volt. Jadi kalau di tahun 2021 ini kurang lebih sekitar 270 tools lebih itu bisa menggunakan baterai yang 18 volt. Jadi konsepnya satu baterai itu bisa digunakan untuk seluruh unit Makita. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, untuk bidang-bidangnya, jadi di sini ada untuk yang engineering, kemudian untuk ada yang di sini ada yang untuk cleaning, vacuum cleaner, banyak range produknya juga. Ada juga yang tipe AC, tipe DC juga ada. Kemudian yang untuk OPI, jadi ini untuk outdoor power equipment. Ini untuk perawatan landscaping dan gardening. Kemudian banyak juga yang lain-lainnya seperti fan jacket. Kemudian di sini kita ada coffee maker, kemudian ada lighting juga. Nah ini semua menggunakan tipe 18 volt. Nah, yang terbaru, kita ini masukkan juga yang tipe 40 volt. Nah, ini yang terbaru benar. Nah, ini baterainya ini lebih besar dan kapasitasnya jauh lebih besar juga daripada yang tipe 18 volt. Nah, ini juga sudah banyak juga di-review oleh di G3 Channel. Nanti kita juga bisa coba sebagai unitnya di demo room. Nah, ini range produk tipe-tipe Gerinda. Jadi mulai dari yang pedal switch, yang tipe paling teratas ya, jadi ini yang safety-nya ini yang paling utama. Jadi ketika switch-nya dilepas dia akan otomatis mati. Kemudian ada yang tipe slide switch. Kemudian nih ada lagi yang tipe besarnya yang 7 sama 9 inch untuk kapasitas pemakaian yang lebih besar lagi. Kemudian ini ada impact range. Range tipenya juga ada yang 40 volt max, ada juga yang 18 volt. Untuk kekuatannya itu beragam juga, ada yang pemakaian harian, contoh misalnya yang 190 Newton sampai yang terbesar kurang lebih sekitar hampir 2000 Newton. Dan untuk yang tipe vacuum cleaner, nah ini jenis yang vacuum stick ini cocok untuk di rumahan. Buat istri-istrinya contohnya, ataupun buat di mobil, bersihin kantor. Kalau belum punya istri, Mas Alfian gimana? Aduh itu. Nah ini yang terbaru juga yang tipe upright. Ini banyak dipakai di perhotelan juga. Nah ini cocok untuk di karpet ataupun yang di lantai vinyl juga cocok. Kalau inflator jadi untuk mengisi angin, mengisi bola, kemudian mengisi balon, itu bisa juga. Nah tipe-tipe lampunya juga banyak juga. Nah ini juga kita ada fan jacket. Nah fan jacket ini fungsinya untuk mendinginkan suhu dalam tubuh. Jadi cocok misalnya kalau kita bekerja di area yang cukup panas, sedang
ruangan suhu ruangannya ekstrim gitu ya, panas, ini cocok banget. Tuh, nah ini yang tipe OPI. Kenapa dia pakai baterai ini? Kelebihannya banyak banget. Jadi suaranya jauh lebih halus daripada yang tipe engine, tipe bahan bakar. Biasanya kalau kita dengar suara orang motong kayu pakai chainsaw itu kan kencang banget. Nah ini dia pakai baterai, hanya suaranya dari putaran si chainnya aja, dan unitnya ini juga jauh lebih ringan. Kemudian juga praktis juga kalau misalnya yang bahan bakar itu kan kalau lama nggak pernah dipakai, dia startnya itu agak lama, jadi harus kita engkol lama banget. Kalau ini colok baterai langsung start go. Benar. Perawatannya jauh lebih mudah. Jadi kalau dari prinsipal sebenarnya Pak ada apa ya? Ada kita buka untuk sesi demo training sama trial Pak. Jadi yang misalnya di rumah atau yang punya usaha yang pengen coba kekuatan cordless dari Makita itu bisa nanti kontak ke saya atau ke Pak Alfian sih. Jadi biasanya kan orang apa sih baterai ini kuat nggak sih untuk pekerjaan seperti ini gitu kan? Saya pakai angin aja udah gede banget, impactnya misalnya seperti itu. Nah, kita buka sistem seperti itu buat pengetahuan aja sih untuk customer di Indonesia tuh biar lebih paham. Om Dik, sekalian dijelasin sedikit nih Om, karena kan memang banyak juga nih orang yang komen kok nggak jual produk gitu loh di sini nih. Jadi sekalian dijelasin juga mungkin apa gimana? Kenapa kita nggak jual langsung? Karena kita di sini prinsipal Makitanya langsung, gitu. Jadi kalau memang teman-teman nanti berminat, jadi kita bisa arahkan ke dealer-dealer kita, ataupun misalnya melalui online shop. Jadi yang marketplace yang resmi, silakan dari mereka. Ataupun misalnya masih bingung juga harus beli di mana, di daerah mana, nanti kontak kita aja, nanti kita arahkan untuk pembelian Makitanya di mana, di kota-kota Anda semua. Nah, sedikit penjelasan lebih dalam dari prinsipal itu tuh Om. Coba Om lebih meluas lagi mungkin. Apa gitu maksudnya? Ya, jadi prinsipal ini jadi kita pemegang merek ya, pemegang merek Makita di Indonesia. Nah, jadi sole agentnya. Nah, jadi untuk jalur penjualannya, distribusinya itu kita ada juga di Indonesia. Itu untuk penjualannya. Dan itu kita arahkan, kita serahkan ke mereka. Dan untuk nanti dari distributor tersebut baru diarahkan ke dealer-dealernya untuk sistem penjualan distribusi. Jadi memang lebih buat show off aja di sini ya. Show off aja. Jadi untuk prinsipal kita ini technical support itu jadi membantu teman-teman. Biasanya kan kalau ada yang bingung misalnya mau potong apa, harus pakai apa, takutnya kapasitasnya tidak cocok, harus pakai unit apa. Nah, itu kita bisa bantu sharing-sharing. Nanti kita carikan solusinya untuk pakai unit apa yang cocok. Berarti lebih memudahkan customer ya. Benar, artinya sebelum benar. beli barang bisa coba dulu yang cocok yang mana gitu kan. Iya. Tipenya baru kita beli tempat lain gitu. Bisa beli di dari Iya, Makita. Biasanya kan kalau kita langsung datang ke toko, nah, mereka biasanya hanya jual aja. Biasanya ada juga yang asal unit harus beli gitu. Dengan kita ini kita bisa coba dulu, gitu. Takutnya jangan sampai customer kita itu beli salah produk, salah spesifikasinya, gitu. Kalau service center mah beda lagi berarti ya? Nah, untuk service center benar. Nah, di Jakarta ini kita ada dua service center. Jadi di Kelapa Gading dan di Glodok di Lupa HWI. Nah, di HWI-nya. Gitu, dan banyak juga di luar Pulau Jawa ataupun di kota-kota lainnya. Jadi itu ada, nanti kunjungi aja di website kita gitusolusi.com. Nah, itu nanti ada penjelasan di sana, juga banyak juga itu service center di berbagai kota juga. Nanti bisa dicek di sana alamatnya di mana dan nomor teleponnya ada juga di sana. Nah, sama opsi juga nih Om, kan banyak juga nih, ada beberapa yang udah sering ketipu juga kan sama embel-embel di Instagram, bawa nama Makita. Nah, kan karena ini videonya nanti bakal diupload nih Om, buat mengurangi nih, kasihan juga kan buat orang-orang. Karena kita di Instagram kita juga banyak banget yang DM ke kita tentang penipuan produk. Nah, saya sarankan untuk pembelian unit diusahakan melalui, kalau memang mau di online shop itu di marketplace yang banyak marketplace di Indonesia, usahakan yang sudah official store gitu ya, yang centang biru ya, ataupun yang star ataupun yang udah verified ya, seperti itu, ataupun melalui gitusolusi.com itu juga bisa.
Nah biasanya kalau yang tertipu itu banyak yang menjual contoh dari Facebook, Iya. kemudian dari mana lagi? Instagram. Ya? Instagram juga ada juga yang banyak tertipu juga. Jadi usahakan jangan membeli lewat channel itu, gitu ya. Lewat akun tersebut, media tersebut atau sosial media tersebut. Jadi usahakan langsung melalui Fitur Solusi ataupun di marketplace di official store. Kayak mau lebaran kemarin tuh banyak banget emang tuh. Untuk hand tools kita, ini kita hanya untuk di show aja, di showing aja. Jadi hanya dari showroom aja. Jadi kita belum melakukan penjualan di Indonesia. Tuh, jadi kalau ada yang mengatasnamakan bisa Ada tuh menjual di Instagram. hand tools kita, itu Banyak. sama sekali tidak. Iya. Ada gagang sok yang recet gitu kan tulisan Ya. kita. Iya. Banyak. Itu memang kita ada, cuman masih pasar. Iya, saya belum pernah lihat di Indonesia. Kita belum masukkan. Iya. Gak ada informasi lah. Iya. Nanti kita bisa juga lihat rumah kita juga ada di dalam di demo room nanti. Kalau di sini lebih banyak untuk unit yang tipe cordless-nya. Kalau di Indonesia belum ada pabriknya gitu ya? Pabrik belum ada. Jadi pabrik kita ini yang terbesar itu ada di Cina dan di Thailand. Nah, walaupun di Cina, tapi untuk kualitasnya QA-nya itu kualitas assurance ya, kualitas assurance-nya itu pengontrolan itu tetap dari depan juga standarisasinya. Kalau yang Malaysia itu saya pernah lihat ada made in Malaysia itu bener ya? Kita memang ada di Malaysia memang udah ada Pak, tapi pabrik belum. Jadi langsung memang makitanya di situ. Nah, kalau dari Indonesia memang lewat prinsipal dulu, baru ke distributor. Kalau di Malaysia memang langsung makitanya yang pegang. Punya saya Gerinda itu yang Thailand tuh, yang G4030 made in Thailand. Ya, itu baru Pak, di Thailand memang kita baru masuk banyak. Ada pabrik juga di Thailand gitu ya. Tapi sama kualitasnya ya? Ini robot cleaner. Jadi dia ini fungsinya untuk membersihkan ruangan yang luas-luas di ballroom hotel ataupun di ruang kantor, ruang gym. Nah, jadi kerjanya dia ini ketika dia ketemu pembatas, dia akan cari arah yang berlawanan. Gitu. Nah, contoh misalnya kita inginkan area yang dibersihkan itu kita kotak aja ya, contohnya seperti ini. Nah ini dia, jadi ada sensornya, dia nggak akan ngebaca untuk yang seperti gitu. Jadi bisa kita baca juga. Nah ini kapasitas penyimpanan sampahnya dan dan ini juga sudah HEPA filter. Jadi udara yang dikeluarkan dari si vakum ini sudah benar-benar bersih. Dan cara perawatannya juga mudah. Contoh misalnya sudah penuh, dashbacknya tinggal dibuang. Kemudian kalau memang harganya sudah kelihatan kotor banget, nah ini bisa dicuci juga. Di sini ada terdapat dua. Oh, ada yang laser, ada yang halus ya? Bisa. Iya. Iya. Jadi ini penangguhannya ada dua tempat. Jadi debu-debu yang besar itu akan masuk di bawah. Kemudian debu-debu yang kecil yang partikel kecil itu akan masuk ke atasnya. Dan di sana hanya filter. Jadi udara yang keluar dari ini sudah Bagi ya. Nah, di sini juga ada berasnya. Ini berasnya juga ini bisa dicuci, dicopot kemudian dicuci. Juga dan kemudian ini berasnya juga misalnya kalau sudah rusak, nah ini juga bisa diganti juga. Spare partnya juga ada ya. Kalau ini istri baru senang. Benar. Tinggal nunjuk dia kerja sendiri sih. Kerjaan yang lain masalah tuh. Cocok ya. Nanti bisa coba Pak. Nah ini Ini yang ngomong itu ya? Jadi ini model yang pertama. Jadi nah ini yang orbital. Jadi muter sambil goyang. Nah ini yang untuk goyang aja. Nah jadi dia hanya kerjanya kanan kiri muter. Jadi nggak ada putaran. Nah jadi biasanya ini untuk yang apa ya? Finishing ya, nggak salah ya. Kalau yang di aplikasi di OTT terlalu. Nah
Nah, ini juga ada variable speednya juga. Ini dari nomor 1. RPM-nya dia di 1600. Kemudian naik sampai yang tertingginya di 1800. Kemudian ini ada mode, jadi kalau ini kita tekan, kita hidupkan, di sini dia RPM-nya putarannya ini turun, jadi lebih soft, terus lebih halus lagi putarannya. Dan Unity juga saya rasa cukup ringan sih Pak. Nah, ini ada 2 jenis, ada yang 5 inch dan ada juga yang 6 inch. Model padnya juga ini udah Velcro, jadi tinggal di coba silakan Pak. Ini kan Toyota ya. Nah, jadi ini kondisi ruangan demo kita. Berapa volt? Ya emang ininya 12 volt. ininya cuma ini aja atau bisa di Ada banyak. Oh dia ukurannya kecil sih. Iya. 3 in kali dia. Oh iya kecil. Iya. Nah, posisi nomor 2 nanti dia 9.000. Oh. Tapi lebih buat amplas ya. Oh, gitu. Iya. Amplas nanti ada lagi. Mata-matanya ya. Benar. Ini jadi matanya. Banyak sih Pak. Iya. Aksesorisnya juga. Kecil cabai rawit nih. Kecil cabai rawit. Ini udah di pasaran belum ini ya? Baru launching Pak. Oh, baru launching. Belum jarang lihat. Benar. Belum banyak malah Pak. Iya. Nah, kemudian ini yang banyak banget biasanya ditanyakan juga impact range, kode impact range. Ini bawahnya, ini mewah. Nah, ini yang kapasitasnya 1600 ya? 1600 Newton. Nah, ini pakai baterai yang 40 volt. Nah, gitu. Nah, biasanya cocok untuk seperti perkereta apian ya, proyek-proyek yang jembatan ataupun industri pertambangan ya, mining. Nah, itu bisa juga. Foto di atas 40-an. Iya. Matanya 3/4 ya? 3/4 Pak. Matanya 3/4. Iya. Nah, ini yang setengah 18. Yang setengah juga tapi 40. Kecil ya? Tapi Ini juga cocok Pak sebenarnya. Ini terlalu heavy dia, terlalu heavy. belum berapa sih? Ya torsi bisa disetting ya? Ya. Nah, jadi ini ada pengaturan 1 2 3 4. Nah, ini di mode dipencet. Nah, ini jadi di nomor 1 2 3 4 itu ada pengaturan beda-beda. Jadi ada di sini ini ya enggak. Jadi di 1900, 2200, 2400. Kata jual ya. Nah, kita juga ada unit Sarwens. Jadi ini kalau pernah lihat yang apa ya? T-bolt ya ini ya namanya ya. TC bolt ya. T-bolt jadi yang bautnya ini ujungnya yang dipatahin. Sampai patah. Nah, biasanya ini di konstruksi jembatan, nah seperti itu yang dipakainya. Ujungnya akhirnya bulat atau gimana ya? Patah dia nanti. Praktekin bro. Mau lihat nyoba apa ya? Ya. Apa ya? Soalnya terbatas ya. Soalnya iya nggak banyak nih Pak. Nggak banyak. Soalnya nggak banyak Pak. Mungkin mau coba. Mau coba Pak? Ayo nggak apa-apa. Biar ngerasain. Nggak maksudnya saya melihat dulu cara matanya. Saya kalau matain baut diomelin. Kalau rusak berarti ganti. Iya ya. Nah, jadi ini cukup dipasin aja. Jadi tekanan nanti sampai dia bunyi klik, berarti itu udah patah. Iya. Dan itu udah selesai. Putarannya juga nggak kencang dia, Pak. Itu udah. Udah. Nah, ini udah kencang maksimal. Saya kira mau ada letak gitu. Wih, senyap ya. Mantap ini. Tapi anget sih. Iya, Panas panas ya? ya, panas. Lumayan banget karena putaran sih. Ini bau aja ini. Jadi kalau ada pekerjaan di ketinggian, misalnya pemasangan jembatan di atas, nah ini nggak pakai kabel lagi, jadi sangat praktis, gitu. Jadi
mobile. Unggulnya seperti itu, benar, jadi mobile. Fleksibel nih Pak. Iya, betul. Lebih safety juga. Iya. Timbang yang masih bawa kamu. Memang agak lumayan berat. Jadi ini enaknya CQC-nya tinggal lihat patahannya aja Pak kalau udah di jembatan. Oke. Dah. Udah. Keluarin dulu. Nah, baru pencet yang tadi. Gampang banget matahinnya ya. Oke, itu susah. Waduh. Ya, adapter kali. Nah, jadi impact race ini fungsinya untuk mengencangkan dan mengundurkan baut. Nah, lebih cocoknya ini untuk mengendurkan si baut. Nah, kalau untuk mengencangkan, nah di Mac kita ada juga yang ada pengaturan torsinya tipe industrial. Jadi kita bisa setting misalnya contoh mau berapa newton, berapa nm-nya. Ketika dia sampai berhenti gitu. Nah, itu ada pengaturan otomatis mati. Nah, tapi kalau yang di tipe biasanya itu pengaturannya sampai 6 kali ketukan. Jadi tak. Nah, sekira 6 detikan, nah itu udah mencapai torsi maksimal. Tapi itu juga nggak akurat. Kita harus coba ukur lagi pakai kunci momen, pakai torque gitu. Karena kita berapa kekuatannya nggak tahu. Benar. Itu lebih cocok lagi pakai itu, benar. Ini kalau misalnya untuk pengencangan bautnya banyak, memang lebih sangat cocok banget pakai impact wrench. Nah, ini yang tipe entry class-nya Pak. Ini harganya kurang lebih sekitar 2 jutaan. Dapat baterai unit. Baterainya satu. Kalau yang ini yang entry class. Dengar memang kita ngasih baterai satu. Iya, ada tipe entry class kurang lebih sekitar 2 jutaan. Yang tipe 18 volt. Baterainya yang 3 ampere. Charger 1, baterai 1 unit. Yang Unitnya 18 1. juga? Yang 18 volt juga. Nanti bisa power cell. Yang lain. Jadi pas sudah punya baterai nanti bisa beli yang unitnya aja, itu jauh lebih murah. Gua kalau beli yang pakai baterai ketemu lagi pakai baterai kan udah Baterainya banyak jadinya. Bisa juga beli yang pakai si unitnya saja. Nah, ini kemudian nah ini tingkat keakurasiannya ini sangat bagus banget Pak. Hasilnya presisi banget, hasilnya juga sangat bagus. Nah, ini bisa juga kita atur-atur, jadi mau potong miring, siku manis. Nah, ini bisa potong lurus. Nah, ini bisa pengaturannya, misalnya mau potong 15 derajat, 2 derajat, 30 derajat. Nah, ini bisa. Nah, ini jadi ini juga kemiringannya juga bisa kita atur. dia double bevel gitu. Iya. Nyala juga. Nah, mesinnya mati, nanti dia beberapa detik akan mati juga. Gitu. Oh, sudah kona. Mau coba mungkin Pak, coba potong. Gimana rasanya? Biasanya yang ini perkalian pasti beda rasanya. Ini apa nama settingnya udah? Jadi pencet dulu, baru yang Nah, iya ada lasernya juga. Lagi-lagi Mas Alfian cakep banget. Ada sensornya juga bagus nih. Ada lasernya juga. Misalnya kalau orang mau bikin apa ya? Bingkai kali ya. Iya, benar Pak. Itu kalau itu bisa dibawa pulang Pak. Masa kayu. Iya. Coba kayu. Coba bawa kayu. Nah, ini sangat akurat banget Pak. Presisi banget, hasilnya juga rapi. Gitu, jadi sliding tapi yang ngemat tempat kayaknya ya. Bener ya? Kan ada yang belakang ya dorong begitu ya. oh ya, Bener ya? Ada yang dual, ini yang single Pak. ya kalau yang tipe listriknya, nah ini juga kita dorongnya ke belakang. Belakang. Gitu. Nah, tapi yang tipe baterai kita ke depan. Jadi yang jalan ini bukan bukan ininya ya, bukan tiangnya yang jalan, tapi melainkan ininya ini ya. Benar. Dia ngemat tempat dari belakangnya ada ini ya. Jadi kalau Satu lagi ada di sini yang panjang juga. Yang panjangnya. Jadi buat yang materialnya agak lebar. Oke, nah ini juga jenis matanya juga kita banyak beragam. Jadi ada yang efficat juga. Jadi kalau ada lambang efficat seperti ini, berarti ini untuk pemotongannya jauh lebih cepat. Oh, fast cut. Benar. Kalau mungkin yang di
merek lain bilangnya apa? Fast Iya, cut. fast. Fast cut ya. Jadi ini bentuknya ini di ujungnya ini. Jadi dia ada seperti cekungan. Nah, ini fungsinya ketika dia potong ini untuk mengeluarkan si debunya jauh lebih cepat. Gitu dan ngebuangnya. Jadi pemotongan jauh lebih cepat dan jauh lebih rapih juga. Nah, kemudian kalau untuk hasilnya yang lebih rapi dan lebih bagus itu tergantung jumlah matanya, benar. Jadi semakin banyak itu biasanya lebih halus. Namun pemotongannya itu lebih cepat. Tapi kalau jumlahnya lebih banyak, pemotongannya lama tapi jauh lebih halus gitu. Banyak jenisnya, jadi ada yang 7 inch, 10, 12 juga kita Kalau ada. 5 belum ada atau belum? 5 kita punya, tapi kayaknya belum dijual deh, seingat saya. 6 sih. Kalau 6 umum ya, 6 Umum. Maksudnya 5 ini saya punya Makita ukuran 5 ini. Susah ngerti itu makanya kan. Gitu. Barang langka. Tapi kita punya. Stok kita punya, tapi mungkin di pasaran belum dimasukin, belum dijual. Nyari saya di rumah nggak ketemu. Beli second tapi Makita mah luar biasa. Wow, Wah, luar biasa. saya dandanin sendiri tadi mati itu. Siap. Beli 50.000 saya beli itu. Kalau saya ukuran 5 in. Oke, nah ini beragam jenis aksesoris. Ini yang tip hand toolnya juga. Nah, ini hand tool Makita juga. Ini belum semua kita display. Di sebelah situ juga ada yang tipe-tipe skrunya. Apa namanya? Maple. Hampir mirip sama kunci pas ya. Nah, ini juga belum dijual, Pak. Cuma bikin ngiler doang loh. Kalau ada situs yang ngaku bisa jual, hati-hati Pak. Itu pasti kan Karena palsu. di website masih ini pun cuma stok ini aja sampel. Oh, contoh ya. Terpisah. Tapi kalau multi calo ada nih. Nah, kalau yang salah satu yang seperti ini ada yang masuk, tapi saya lupa modelnya seperti apa. Jadi ada yang screw bitnya ini udah ada yang masuk. Udah ke ini. Oh, udah masuk. Udah banyak jual pasaran, tapi saya lupa modelnya seperti ini atau Nah, kayak ini yang gimana. masuk dijual di GS itu. Yang gini. Nah, lanjut. Nah, ini ikat kawat lebih praktis, lebih cepat. Ini maksimal besinya berapa di 20 ya? 18. 18. 10 nggak mau deh. Nggak bisa betul. 10 bisa. Maksimal. Oh, maksimal. ya. Di atas itu belum bisa karena ini nggak masuk. Masih ada. Pasti jauh lebih cepat sih. Lupa. Dah. Bisa gitu doang. Nggak berorongan tukang ya. Iya. Ini buat dicakung boleh, itu kan lagi bikin. Oh iya benar coba. Iya, di tempat gue ini lagi macet. Begini. Oh iya itu proyek ya, benar. Wih. Proyek nggak kelar-kelar, langsung cabut Oh, aja. Proyek seumur hidup kayaknya. Boleh. Ya kalau Iya. ya, desainnya bisa. Orangnya langsung gimana tinggal silang. Iya, silang masukin mencet. Tarik. Tarik. Langsung. Wah, mantap. Ringan aja kalau pakai Makita ya. Dia juga lebih bersih biasanya kalau misalkan buat kaum kayak gitu kan suka ada Sisa. potongan kawat. Iya. Nah itu sebelum dijual biasanya dibersihin dulu. Iya. Gitu. Nah itu buat hilangin pekerjaan itu langsung pakai itu dia. Oh, jadi ada yang kotoran yang jatuh-jatuh. Sisa-sisa potongannya. Lebih cepet tapi kekurangannya dia juga biasanya user ngeluh dia terlalu panjang kawatnya. Oh, Nah, iya. Dia bisa sampai 50 cm. Boros sekali pikir. Boros kan paling kalau tukang kawat biasa 10 cm bisa 2 kali lipat kan. Nggak ada plus minus ya. Iya, ada plus minusnya. Nah, ini ada satu lagi. Nah ini tombol Sebentar. barang. Nah, ini apa tuh? Oh iya, waduh, cepet banget ya. Iya. Oke. Ya perlu pakai tenaga. Nah, Biasa baru Ini nyekat. jarinya nggak ada ototnya nanti Pak. iya. Gunting-gunting gitu ya. Iya, bagus gitu. Keluarnya kayak kres tuh. Teman juga rapi, Pak. Maksudnya nggak berapes gitu ya? Iya, Biasanya kan kalau ini ada sisa gitu. Iya betul. Mana bisa dibeli semua ini mah? Nah ini yang tadi resiprosal Pak.
Nah, kita juga ada mata. Stainless kan itu keras. Bedanya stainless sama potong besi apa? Maksudnya Jadi stainless itu kan karetnya dia lebih keras. iya, iya. Nah, jadi matanya kita ada yang khusus untuk stainless. Biasanya kalau pakai mata yang besi, hancur pasti matanya. Yang kecilnya itu dia dapat yang Belum itu. belum. Loh ini loh. Nah, ini untuk yang bambu. Bisa pakai mata hebel. Khusus ada matanya atau Khusus matanya. Ada mata untuk khusus hebel. oh yang ini yang khusus apa yang buat bambu ya? Bambu. Mau coba, Pak? Nah, boleh. Silakan Pak. Silakan yang suka potong. Bisa potong. Jadinya mana-mana. Lagi orang saya. Lama nih, cuma potong nih. Bismillah. Nggak pakai safety ya ini? Enggak, Langsung gitu. langsung. Ini pedal tipis ya? Nah, udah ini metal cutter, Pak. Bukan. Mata besi ya? Matanya untuk potong besi. Benar. Nah, jadi ini jauh, kalau menurut saya sih ini lebih enak untuk potong-potong besi karena lebih cepat. Silakan yang mau coba. Di introduce dulu. Nah, gimana coba itunya? Caranya. Kencang suaranya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oh, iya, Ini banyak nih. ada percikan api sedikit berarti matanya agak tumpul. Iya, matanya udah agak tumpul. Dia kalau mata tajam, Iya, kalau dia buat api. Ini yang bekas gue pakai. Wah, pantes nih. Rugi dah gua. Lah apa? Kencang banget suaranya, Pak. Beberapa kali pemakaian gitu baru tumpulnya gitu. oh mungkin banyak. Mungkin lama kayaknya. Ada sih, Pak, datanya ya. Untuk berapa kali pemotongan ada nggak sih? Kan nggak mungkin tajam terus ya. Nah, harusnya ada. Tarik. Memang matanya bisa usianya bisa pendek. Kalau ini pengalaman pribadi sih, kalau misalnya kita misalnya media yang dijepit itu goyang gitu pada saat kita potong, goyang. Nah itu kalau udah kena matanya biasanya kan cepet tumpul. Jadi memang kalau misalnya kita mau motong itu benar-benar Kencang ya klemannya? Klemannya harus benar-benar kencang banget, jangan sampai goyang. Kalau misalnya udah goyang itu tuh biasanya cepet tumpul. Tapi mungkin dari frekuensi pemakaian juga, brother. Artinya kalau misalkan kita pakai banyak, ya mungkin cepat bisa habis juga. Biasanya dia biasanya pasti ada tulisannya sih, biasanya berapa kali cutting. Iya, ada kok harusnya. Ketebalan part juga harus juga. Iya. Ada kekuatan besinya juga pengaruh. Iya. Kalau buat kayak holo-holo mah lama. Iya. Wah, aman itu. Awet. Bisa sampai punya cucu nggak apa-apa gitu. Dipencet dulu. Ah, benar, Pak. Lock set. Ini kalau udah kayak gini mau tumpul emang. Tuh, ada. Harusnya nggak ada apinya. Iya. Ada paling 1-2 lah gitu. Sedikit. Kalau tajam. Nah ini apa nih Pak? Maaf. Nah, ini sama juga. Ini juga untuk potong besi yang seperti ini juga konstruksi. Jadi ini ada maksimalnya. Ketebalannya gitu. Iya, ketebalan si besinya ini sama 19 ya. Maksimalnya 19 juga. Maksimal 19. Jadi gini Pak, ditempelin aja. Karena kan beban ya. Dorong. Di gambaran potongnya yang satu kalau di apa biasanya itu Yang berdiri yang gitu. for apa Gak usah, goyang. Porsinya. Pegang mau ini. Terima kasih. Terlalu berat buat saya yang ngeri saya. Kiri megangnya. Adem ya? Adem. Ngapain? AC-nya Pak. Ada hasilnya. Nah begini nanti kalau di lantai gitu. Benar. Nah, aplikasi di lapangannya seperti itu pemakaiannya. Jadi biasanya yang sisanya itu yang bentuk U. Gerinda juga lumayan susah sih Pak kalau buat di lantai. Benar-benar.
Saya juga lagi ngebangun, dipinjam dulu kali ya. Wah, berarti sama dong kayak Om ngebangun nih. Sama torsinya sama deh. Sama 110. 110. Yang dulu bukan 90 kilo ya. Yang mana? Ininya motornya 110. 110. Ah, 110 tonnya. Nah, jadi yang ini bedanya sama yang lama. Nah, ini ada mode. Settingnya. Iya. Nah, ini. Musim yang Nah, jadi iya benar. Nah, ini kan dia pelan dulu. Nah, jadi supaya apa ya, kalau biasanya yang langsung kenceng itu ya buat ngancing dulu. Nah, biasanya agak selek jadi nggak kena. Ah, benar. Nah, ini yang langsung juga. Oke, coba. Silakan, Mbak. Gue punya begitu, langsung kenceng selek Iya, lagi. harus pelan-pelan dulu buat masukinnya dulu. Awal, Benar, ya buat kurang lebih masukin. setengah senti, 1 senti masuk baru. Maksudnya spesial Ada gantungannya ya? Ada benar. Bisa langsung masuk, Pak. Semoga lupa, Pak. Semoga lupa. Nah, ini rivet, Pak. Jadi kalau yang di karoseri misalnya yang banyak menggunakan rivet seperti ini, jauh nggak pegel yang pasti. Nggak narik-narik. Enggak. Iya, kan biasanya kalau tenaga nasi kalau udah jam 11 itu biasanya udahan. Apalagi banyak. Benar, apalagi banyak. Dulu sisa ripetnya dia langsung ke belakang. Masuk. Oh, ini ke belakang. Iya, kampungannya. Oh, dulu. Jadi ada palanya berbagai ukurannya ada ya? Ada. Tinggal di apa namanya copot gitu ya? Nah ini mana ya palanya ya? Cobain Pak biar nggak penasaran. udah ada Pencet terus. Belum. Woi, ringan saja ya. kita masuk ini. Dua keuntungan sih. Otomatis juga dia ngebuang juga. Buang. Oke, nah ini ada hole saw, kemudian ini juga aksesoris untuk yang tadi OP potong rumput. Beragam jenis, jadi yang ada yang misalnya yang seperti ini lebih cocok untuk ilalang yang tinggi-tinggi ya, yang batangnya yang batangnya itu udah cukup tebal. Jadi pemotongnya jauh lebih cepat menggunakan ini. Nah, kemudian ini kita ada yang jenisnya 4 mata, ada yang 3 mata. Nah, ada yang 2 mata juga. Nah, ini juga fungsinya beda-beda, beragam juga. Dan umumnya biasanya itu yang menggunakan 2 mata. Dan tapi Makita sekarang ini kita include-kan yang tipe 4 mata sama yang tipe seperti ini, yang TCT. Gitu. Tapi pakai merek lain pun juga bisa. Ya, kompatibel ya. Kompatibel ini sama ini 1 inch juga dalamnya. Nah, kemudian ini aksesoris untuk yang senar nilonnya. Nah, ini beragam juga. Karakternya beda-beda juga. Jadi ada yang ketajamannya, Ketebalannya juga beda. ketebalannya itu pengaruh juga benar. Ada yang 2,7. Siap. Oke, Pak, dari semua yang tadi sudah dicoba demo produk, kira-kira yang menurut Bapak paling menarik apa nih, Pak? Semuanya Satu-satu ini. nih. Wah, semuanya. Udah. Semuanya. Order DA Collection. Oke, ini ya. Collectionnya ini, oke dari Bapak. Kenapa nih, Pak? Pengen coba atau gimana? Iya, aja maksudnya kan moles nggak pakai kabel gitu ya. Lebih praktis. Lebih Ada praktis. dua model gitu kan belum ada kayaknya merek lain yang 2 model, Ah. 1 getar, yang 1 muter doang. Oh, yang ini. Oh, Iya. iya, itu itu ya. Oh, Siap. Mungkin next kedepannya kalau memang Bapak mau coba, nanti bisa kita coba datang ke tempat Bapak untuk kita coba trial. Gak masalah, Pak. Siap. Pion doang. Dari Bapak, kira-kira apa nih, Pak? Itu, impact range. Impact range-nya ya. Iya, sahabat karibnya Om Gugun. Iya, gini banget nih. Tim Impact range nih, lagi-lagi nih. Menang. Soalnya itu barang impian. Barang impian. belum ya? Kan orang ntar giveaway begitu. Wah.
Amin, semoga aja Om. Terus berlanjut. Bulan lagi tes berikutnya. Kalau dari Bapak yang mana nih Pak kira-kira? Yang terbaik? Meter show. Wah, sebentar soalnya nih. Pesan mimpi doang. Tapi Pak, baru lihat itu aslinya ini bentuknya seperti ini. Bisa nyoba langsung. Yang umumnya kan biasanya biasa aja. Ini kalau ditanya gini, soalnya pulang mau dibekelin. Ya bisa. Ya, boleh. Saya nggak tanggung Iya, jawab. Bin. Iya. Siap. Nanti ada yang jaga tenang, Pak. Masukin ke akun ya. Di demo room mungkin sudah selesai. Nah, kita kembali ke sini dulu, Pak. Ruang tengah. Jadi kita mau nonton movie dulu sekalian coffee break. Mungkin mau cuci tangan dulu, Pak. Oke, lanjut ya. Paling nggak kita udah tahu teknologi XPT sama lain. Nah, ini untuk yang brushless motornya ibarat tanpa karbon brush. Jadi putarannya itu langsung magnet ya, nggak ada pengantar listriknya lagi. Nah, ini saya kasih lihat gambarannya aja untuk yang brushless atau yang nggak brushless, dalemannya seperti apa. Donatnya di samping, Pak. Iya, sambil dicemilin, Mbak. Bungkus. Beda aja. Iya. Depan ada kasir. Bungkus kayak. Nah, dia sambil dimakanin aja, Pak. Ini brushless. Ya, ini yang brushless-nya. Nah, jadi putarannya itu ya kayak magnet gitu, diganti-ganti kutubnya. Itu. Ini perbedaannya. Nah, ini yang masih pakai karbon brush perbandingannya. Ya, ini sebelah kiri masih pakai karbon brush, sebelah kanan sudah brushless. Biasanya kalau pakai karbon brush dia ada percikan apinya kalau sudah mau habis karbon brushnya. Gitu. Bodinya juga lebih panjang karena dia ada komutatornya. Gitu. Tapi secara power mah sama aja ya? Apa gimana? Power lebih kuat yang brushless karena dia nggak ada beban gesekan di komutator. Jadi pergerakan putarannya itu free. Gitu. Jadi power lebih kuat yang brushless. Berarti artinya kalau yang brushless mah free maintenance lah ya? Maintenance free, ha. Ganti-ganti brush ininya lah. Betul. Paling maintenance-nya paling cuma ngecas baterai aja. Gitu. Ya, rajin dibersihin ya. Bersihin ya, nanti kalau kena debu dia brushless sehari. Enggak juga sih. Karena udah XPT kan. Jadi dari air, dari debu udah aman dia. Kalau yang merek lain nggak tahu ya, mungkin masih harus dibersihin. Gitu. Kalau kedepannya bakal brushless semua atau gimana? Enggak sih. Tergantung dari jenis mesinnya juga. Nah, nggak semua. Tetap kita butuh juga yang masih pakai karbon brush. Karena kan ya kalau kita keluarin brushless semua harganya pasti lebih tinggi. Gitu. Iya, harganya lebih mahal pasti yang kalau yang brushless. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu ya untuk yang nggak pakai karbon brush. Dari prinsipnya kita bantu untuk demo produk, training seperti itu, kemudian trial produk lah. Jadi untuk lebih bantu kenalkan produk kita yang terbaru ke masyarakat seperti itu. Nah, ketika nanti ada inquiry pembelian seperti itu, ke peminat untuk produk cordless Makita itu bisa dihubungi ke kita. Nanti kita follow up lagi ke distributor untuk disediakan alatnya. Nah, kalau dari bapak-bapak mau coba tanya-tanya produk, kita nanti bisa hubungi ke saya aja, Pak. Boleh. Itu namanya bisa by WA, by email, telepon juga nggak masalah ya. Jadi seputar produk. Kemudian apakah produk yang masuk di Indonesia atau enggak bisa sharing aja sih ya, kita buat sharing info aja. Kalaupun nanti ada ketertarikan mau coba demo atau trial bisa kontak kita seperti itu. Itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Om Gugun dari selaku G3 channel. Siap. Oke, kayaknya
Cukup. Ya Om, makasih banyak nih ya udah nyempatin waktunya buat hadir ke sini ya. Ini semata-mata memang kita juga biar bisa lebih dekat juga, dan ini karena memang sejauh ini yang saya temukan cuma hanya Makita yang mempunyai ruang demo seperti ini, dan ini sangat membantu juga buat para pengguna yang pastinya di saat mau beli barang yang namanya biasanya kita ke toko kan kadang-kadang ada yang tersegel, nggak boleh dibuka dan sebagainya. Nah, justru dengan adanya demo seperti ini, harapan saya sebenarnya untuk para produsen alat harusnya bisa menyediakan seperti ini. Jadi yang pasti kita bisa lebih mengenal alatnya terlebih dahulu sebelum membeli sih. Iya, ya gitu aja sih ya. Ya sekali lagi saya mau ngucapin makasih banyak nih, Om. Gitu Mas. Ya. Ya udah hadir ya, mudah-mudahan ya dengan berkunjung ke sini makin banyak wawasan yang paling enggak, biarpun nggak beli dan memang kebetulan di sini juga nggak jual, paling tidak tahu informasi dulu ya seputar alat lah. Ya. Nah, kemudian kita open untuk showroom dan demo room ini Pak ya. Jadi memang untuk publik sebenarnya. Kalau dari bapak-bapak sekalian atau punya rekanan yang mau coba tuh ngambil di sini atau sekalian bisa lihat di sini. Siap. Ini jangan Terima kasih. Semua Pak isinya. Iya. Ya, Pak, makasih banyak ya. Jangan lihat bingkisannya, tapi tuh isinya impact, tersau sama ini mesin poles. kalau buku katalog gambar sebenarnya. Gambarnya aja udah puas ya. Oke guys, jangan lupa subscribe G3 Channel. Terima kasih.